Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Sri Lestari dari kelompok 1. Pada video kali ini, saya bersama dengan anggota kelompok yang lainnya akan membahas mengenai modul manufaktur yang terdapat pada aplikasi Odoo. Namun, sebelum menjelaskan secara lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu modul manufaktur. Kegiatan perindustrian, manufaktur merupakan aktivitas inti dari suatu industri. Manufaktur sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas yang saling berhubungan untuk memproses atau membuat suatu produk, yang dimana di dalam proses tersebut meliputi perencanaan produk, pemilihan bahan baku, perencanaan proses, dan perencanaan produksi. Fungsi dari manufacturing ini yaitu adalah supaya dalam proses produksi bisa berjalan secara efektif dan efisien, sehingga produk yang dikeluarkan itu mencapai performasi produktivitas yang bagus. Baik, kita akan mencoba untuk mengakses aplikasi Odoo terlebih dahulu. Di sini ketikkan alamat yang akan kita tuju. Di halaman pertama, kita akan ditampilkan beberapa modul yang terdapat pada aplikasi Odoo. Namun, karena kita hanya akan membahas mengenai manufacturing management, jadi modul yang diinstal hanyalah modul manufacturing saja. Dapat dilihat, ini sudah terinstall, maka langsung dapat digunakan. Di dalam modul manufacturing ini terdapat 5 submodul, yaitu operasi, perencanaan, produk, pelaporan, dan konfigurasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai submodul yaitu manufacturing order. Manufacturing order sendiri yaitu berisi perintah yang dibutuhkan untuk memproduksi barang-barang dan diklasifikasikan ke dalam urutan internal yang akan diproduksi oleh perusahaan itu sendiri atau oleh subkontraktor. Urutan manufaktur dipersiapkan sebagai petunjuk dari proses manufaktur itu sendiri. Kira-kira seperti inilah tampilannya. Di sini kita dapat membuat atau menambahkan produk yang akan kita produksi. Sebagai contoh, saya akan menambahkan sebuah produk. Bahan baku bisa diisi sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan produk yang akan diproduksi. Kita isi saja seperti ini sebagai contoh. Maka jika sudah, kita simpan. Seperti ini. Modul manufaktur order sendiri akan berkaitan atau saling terkait dengan modul bill of material yang ada di submodul produk. Baik, saya Deni Reja di sini akan melanjutkan di bagian operasi. Di sini terdapat unbilled order. Tampilannya seperti ini. Unbilled order merupakan submodul yang berfungsi untuk menjelaskan proses unbilled manufacturing. Unbilled order adalah proses membongkar pesanan yang telah diproduksi sepenuhnya atau sebagian. Ini kemudian akan merilis komponen produk untuk digunakan dalam pesanan lain. Ini tampilannya seperti ini. Kemudian satu lagi saya akan menjelaskan sedikit. Di sini masih dalam operasi. Dikarenakan Odoo-nya ini versi dan bahasanya Indonesia, di sini harusnya scrap order namanya. Tapi di sini dalam bahasa Indonesia ini ditampilkan pertarungan. Baik, kita lihat. Nah, tampilannya seperti ini. Scrap order, kemampuan untuk membuang produk sangat penting dalam manufaktur. Barang-barang tidak memenuhi standar akan dimasukkan ke dalam modul scrap ini. Yang seperti tadi. Rujukan, ini tanggalnya, ini produknya, dan ini jumlah juga status. Baiklah, saya cukupkan untuk penjelasan dari manufacturing ini yang di dalamnya unbilled order dan juga pertarungan atau unbilled atau scrap order. Terima kasih.
Ini saya akan menjelaskan tentang master data yang memiliki dua menu, yaitu produk dan bill of materials. Menu produk dapat ditemukan di aplikasi Odoo lainnya seperti inventaris dan penjualan. Meskipun menu-menu ini semuanya mengarah ke data yang sama, tujuan dari dokumen ini adalah untuk menjelaskan bagaimana data dan konfigurasi produk berlaku untuk aplikasi manufaktur secara khusus. Dapat dilihat di sini produk-produk yang sudah ditambahkan tadi. Ini untuk membuat produk baru lagi, tinggal tambahkan produknya. Foto dan harganya, lalu simpan. Setelah itu, bill of materials. Bill of materials sangat penting saat mengkonfigurasi produk yang dapat diproduksi. Modul ini memuat komponen individu yang terdiri dari produk akhir bersama dengan informasi terkait lainnya. BOM sendiri memiliki fungsi ini untuk menjelaskan cara mengkonfigurasi dan menggunakan BOM terkait dengan produk di manufaktur. Nah, ini ya, seperti ini. Saya Firda Herunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan atau disebut dengan reporting. Reporting atau pelaporan ini mempunyai satu menu, yaitu pesanan manufaktur atau disebut dengan manufacturing orders. Dan seperti ini tampilannya. Manufacturing orders ini sama dengan menu planning yang berfungsi sebagai planner untuk kegiatan pemesanan. Baik, saya Duta Angelita akan melanjutkan di konfigurasi. Secara umum, ini adalah submodul yang memuat pengaturan di dalam modul manufacturing ini. Dalam submodul perencanaan, perusahaan dapat membuat jadwal mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan ini dapat meliputi perencanaan produksi, pemasaran produk, dan lain-lain. Menu konfigurasi di sini dapat digunakan untuk keperluan perusahaan untuk mengubah menu-menu yang ada di dalam modul manufaktur.